Hei, ini Adi. Hari ini, ada cerita tentang seorang gadis muda yang berselingkuh dengan tetangganya. Tetapi pada akhirnya, semuanya berubah menjadi sebuah tragedi. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Film ini dimulai dengan Martin memperkenalkan dirinya selama sesi memanggang. Dia berbagi latar belakangnya sebagai seorang mantan warga Paris yang pindah ke desa Normandy. Martin kemudian membawa roti yang baru dipanggang ke istrinya, Valerie, di toko roti mereka, tetapi Valerie melihat bahwa rotinya gosong. Khawatir, dia bertanya kepada Martin tentang situasi tersebut. Dia menjelaskan bahwa dia terlalu sibuk memikirkan kesejahteraan tetangga mereka, Charlie. Sebagai respons, Martin mengunjungi rumah Charlie. Di sana, dia menyaksikan Charlie membakar barang-barang milik Gemma di halaman depannya. Di antara barang-barang ini, Charlie mengambil diari Gemma dan membagikan kepada Martin bahwa dia tidak bisa membawanya untuk membacanya karena beban emosional. Ketika Charlie masuk untuk mengambil minuman, Martin diam-diam menyelipkan diari Gemma ke dalam saku bajunya. Kembali di rumahnya, Martin membenamkan diri dalam diari Gemma, menemukan catatannya tentang pernikahannya dengan Charlie. Entry-entry tersebut menggambarkan kehidupan mereka di London, hubungan mereka yang dalam, dan beberapa keraguannya, terutama tentang mantan istri Charlie. Diari tersebut juga menceritakan kepindahan mereka ke Normandy, di mana Martin tinggal sebagai tetangga mereka. Dalam sebuah makan bersama keluarganya, Martin melibatkan istrinya, Valerie, dan anaknya, Julien, dalam permainan menebak nama tetangga mereka. Martin mengungkapkan bahwa tetangga mereka adalah Charlie dan Gemma Bovary, sebuah kebetulan yang dia anggap lucu karena hubungannya dengan Madame Bovary, karya Flaubert, yang berlatar di Normandy. Dia mencatat bahwa Flaubert menulis novel itu di daerah yang sama. Kemudian, Gemma dan Charlie mengunjungi toko roti milik Martin, di mana Gemma menanyakan jenis roti tertentu. Martin menjelaskan bahwa itu adalah Graines de Tonsol, dan seorang wanita bernama Wizzy menjelaskan bahwa itu berarti bunga matahari. Gemma mengungkapkan bahwa mereka baru saja pindah dari London dan memperkenalkan diri mereka kepada Wizzy. Saat Gemma mencicipi roti, Martin memperhatikannya dengan cermat. Adegan lain menunjukkan Martin bertemu dengan Gemma di sebuah ladang saat berjalan dengan anjingnya, Gus. Mereka berbicara sambil berjalan-jalan di ladang, dan Gemma tampak menikmati interaksi tersebut. Saat mereka berpisah, Gemma menatap Martin dengan senyum yang tulus. Pada kesempatan lain, Charlie meminta bantuan Martin untuk masalah listrik, yang segera diperbaiki oleh Martin. Dia menyarankan mereka untuk memperbarui kabel listrik karena usianya yang tua dan bergabung dengan mereka untuk minum. Valerie juga bergabung dalam pertemuan tersebut. Sepanjang percakapan mereka, perhatian Martin berulang kali beralih ke Gemma. Tiba-tiba, seekor tikus membuat Gemma terkejut. Dia secara terbuka mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap tikus dan mempertimbangkan untuk menggunakan racun untuk melawannya. Namun, Martin menyarankan agar tidak melakukannya, khawatir itu bisa membahayakan anjingnya. Selanjutnya, Gemma mengunjungi toko roti milik Martin. Dia berulang kali menanyakan nama roti tertentu yang dipajang di atas meja kasir. Akhirnya, Martin menyarankan untuk mengajari Gemma proses pembuatan roti tersebut. Saat dia membimbingnya melalui langkah-langkahnya, perhatiannya tertuju pada Gemma. Fokus intens ini berlanjut ketika Gemma melepaskan sweaternya karena panas, dan Martin setuju dengan dia sambil tetap memperhatikan Gemma. Ketika Martin berada di ladang kalva temannya, Gemma muncul dengan anjingnya suatu sore. Interaksi mereka dimulai dengan Martin menjatuhkan bukunya, Madame Bovary, saat dia mencoba mengelus anjingnya. Dia berbagi kekagumannya atas buku itu dengan Gemma, yang mengarah ke percakapan tentang berbagai topik. Mereka membahas hujan semalam, masalah atap Gemma, dan tantangan kehidupan di pedesaan. Martin dengan bermain-main menyarankan bahwa seseorang membutuhkan kekuatan atau kalva untuk bertahan, dan dia mengundang Gemma untuk minum bersamanya, yang dengan senang hati disetujui oleh Gemma. Kemudian, Gemma bertemu dengan Wizzy di toko roti Martin, dan Wizzy memperkenalkan suaminya, Mark. Setelah diperkenalkan, Mark mengundang Gemma untuk makan malam di rumah mereka. Selama makan malam di rumah Wizzy dan Mark, perhatian Martin sebagian besar tertuju pada Gemma. Saat malam berjalan, Wizzy membawa Gemma berkeliling rumah mereka, memberikan saran untuk merombak ruang tamu. Saat memandu Gemma, Wizzy tanpa sensitif mengomentari berat badannya, yang diakui dengan enggan oleh Gemma. Sebagai respons atas komentar Wizzy, Gemma memulai rutinitas lari dan berolahraga untuk menurunkan berat badan. Pada hari berikutnya, dia bertemu dengan Martin, yang menanyakan keberadaannya di toko roti. Gemma menjelaskan upayanya dalam diet, yang mendorong Martin untuk menyebutkan opsi roti rendah kalori. Namun, Gemma menolak tawarannya dan berpamitan. Saat dia mulai pergi, tiba-tiba dia menjerit kesakitan, mengklaim ada tawon di punggungnya. Gemma memohon pada Martin untuk membantunya, yang membuatnya membuka resleting pakaian belakangnya untuk mengeluarkan apa yang ternyata adalah seekor lebah. Namun, Gemma tetap merasa sangat tidak nyaman. Martin mengusulkan bahwa bisa jadi ada racun di kulitnya yang perlu diekstraksi. Gemma meminta Martin untuk melakukan ekstraksi tersebut, yang akhirnya dia lakukan.
Saat dia selesai, seorang pria bernama Hervé tiba di tempat kejadian dan mengambil alih. Martin menjelaskan situasinya kepada Hervé sementara Gemma kehilangan kesadaran. Selanjutnya, Hervé dan Martin membawa Gemma ke sebuah klinik di mana seorang dokter memberikan antihistamin karena syok anafilaksis yang dialaminya. Saat perjalanan kembali ke rumahnya, Gemma meletakkan kepala di bahu Martin. Setelah peristiwa ini, Wizzy dan Mark mengunjungi rumah Gemma dan Charlie. Gemma memandu Wizzy keliling rumah, dan Wizzy terus memuji perbaikan yang telah dilakukan Gemma di tempat itu. Wizzy juga berbagi majalah dengan Gemma, menggunakan itu sebagai referensi untuk ide-ide desain. Wizzy kemudian memperkenalkan temannya, Pandora dan Patrick, pada majalah tersebut. Untuk kejutan Gemma, dia mengingat kembali hubungannya dengan Patrick di masa lalu dan bagaimana dia selingkuh dengan Pandora. Saat berkunjung ke pasar kota, Martin terlihat merokok di luar toko rotinya. Perhatiannya tertarik pada Gemma yang berjalan di sisi seberang pasar. Martin juga memperhatikan keberadaan Hervé. Dia terus mengamati saat Gemma dan Hervé bertemu dan terlibat dalam percakapan. Setelah percakapan mereka, Gemma pergi, meninggalkan Hervé di belakang. Valerie mendekati Martin, menyebutkan bahwa dia telah mencoba mendapatkan perhatiannya. Dia bermain-main bertanya mengapa dia begitu fokus pada Hervé dan bercanda apakah dia sekarang tertarik pada pria. Setelah itu, saat Gemma mendedikasikan dirinya pada pekerjaan desainnya, Charlie mendekati dia dengan kabar tentang pesta makan malam yang akan mereka selenggarakan. Meskipun Gemma enggan menerima tamu, Charlie tetap bersikeras. Akhirnya, Gemma pergi ke toko kelontong untuk membeli anggur untuk acara tersebut. Di sana, dia tiba-tiba bertemu dengan Hervé, yang menyarankan opsi anggur yang lebih sesuai. Hervé mengundang Gemma untuk mengunjungi rumahnya, yang pada akhirnya dia setujui. Di jalan, Martin sedang mengemudikan mobilnya ketika melihat Gemma mengemudikan mobilnya. Dia mencoba menyapa Gemma, tetapi Gemma tidak memperhatikannya. Dia terus mengamati saat Gemma tiba di rumah Hervé. Tertarik, Martin mengikutinya dan menunggu di luar rumah Hervé. Di dalam, Hervé memberikan tur pada Gemma, selama itu dia memperhatikannya dengan seksama. Di luar, Martin mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Gemma dan Hervé hanya menikmati minuman bersahabat, bukan terlibat dalam hubungan romantis. Selama pesta makan malam yang berlangsung kemudian malam itu, Gemma melayani tamu-tamu mereka sementara mereka terlibat dalam percakapan. Sepanjang malam, perhatian Martin tetap fokus sepenuhnya pada Gemma saat dia bergerak di sekitar area makan. Ketika dia duduk di sampingnya, Martin memperhatikan dia dengan seksama. Itu terjadi selama interaksi ini bahwa Martin melihat tanda cium yang mencolok di leher Gemma setelah dia merapikan rambutnya. Mengambil anjingnya Gus, Martin pergi ke tempat sampah umum untuk membuang sampah. Di sana, dia melihat Hervé berdiri di sebelah mobilnya, sedang menelepon. Setelah Hervé selesai berbicara, Martin membuang sampahnya dan mencoba untuk memulai percakapan dengan Hervé, yang juga sedang membuang sampah. Martin melihat saat Hervé pergi dengan mobilnya dan kemudian mengamati Gemma meninggalkan rumahnya, berpakaian rapi. Di rumah Hervé, Gemma dan Hervé sangat menikmati kebersamaan mereka. Sin embargo, su momento es interrumpido por un teléfono que suena. Hervé contesta la llamada, lo que hace que Gemma se detenga. Después de su conversación, Gemma expresa el deseo de irse, pero Hervé la persuade para que se quede. A medida que avanza la noche, bailan juntos, pareciendo perderse en el momento. En otra mañana, Gemma visita la panadería de Martin para comprar pan. Martin pregunta por Charlie, a lo que Gemma revela que está en Londres. Después de hacer su compra, Gemma se va, olvidando involuntariamente su croissant. Martin lo nota y toma la iniciativa de llevarlo a su casa. Ali nota la presencia de Hervé y escucha una conversación entre Gemma y Hervé sobre su futuro. Hervé expresa el deseo de que Gemma deje a Charlie y construya una vida juntos. Después de esto, Gemma informa a Charlie que va a dar un paseo. Afuera, Martin cuida de sus plantas, mientras Julien se acerca a él pidiendo dinero para libros. Gemma emerge de su casa nuevamente, acompañada de Carrington y vestida con más elegancia. La interrupción de Julien llama la atención de Martin lejos de Gemma, y finalmente proporciona el dinero para los libros de Julien. Mientras Gemma llega a la residencia de Hervé, asegura a Carrington en la puerta y cambia su calzado de botas a tacones. Después de la mar, Hervé la recibe y vuelven a disfrutar de su tiempo juntos. Durante su encuentro, rompen accidentalmente una figurita de Cupido. Hervé vacila, pero Gemma sugiere que Charlie puede repararla, permitiéndoles continuar. Hervé acepta este acuerdo. Más tarde, Gemma compra pan en la panadería de Martin y menciona sus planes de viajar a Londres para cambiar de escenario. Al partir de Gemma, Valerie confía en Martin, expresando sus sospechas de un romance debido a la nueva felicidad de Gemma.
De vuelta en su casa, Gemma encuentra una carta de despedida de Hervé. Intentando ponerse en contacto con él, Gemma se da cuenta de que no puede comunicarse con él. En consecuencia, decide visitar la casa de Hervé. Sin embargo, justo antes de entrar, recibe un mensaje de Hervé explicando su incapacidad para unirse a ella en Londres porque tiene que ir a París. Después de esto, la madre de Hervé visita la casa de Gemma y se encuentra con Charlie. Pregunta por una figurita de Cupido, pero Charlie le informa que no está allí. Después de su visita, Charlie enfrenta a Gemma con respecto a la figurita. Este intercambio lleva a Gemma a sugerir que tengan una conversación seria. Charlie se enfurece y finalmente abandona a Gemma, empacando sus pertenencias. Martin cuida de Carrington, llevando al perro de vuelta a Gemma después de encontrarlo solo en el campo. Gemma invita a Martin a su casa, mostrándole una nota de la madre de Hervé que solicita la devolución de la figurita. Con la ayuda de Martin, Gemma redacta una respuesta. Durante toda esta interacción, la atención de Martin permanece centrada en Gemma. Su conversación se interrumpe momentáneamente por una rata, a la que Martin trata rápidamente. Al ver a Gemma usando veneno para ratas, Martin expresa su desaprobación. Gemma cambia de tema para pedir la ayuda de Martin con la carta. Él le informa que necesitará unos días para completarla. Kemudian, Gemma mengunjungi rumah Wizzy untuk berkolaborasi dalam proyek mereka. Di sana, dia bertemu dengan Patrick, dan Wizzy mencoba memperkenalkan mereka, hanya untuk menyadari bahwa Gemma dan Patrick sudah saling kenal. Sementara mereka bekerja bersama, Patrick berbicara dengan Gemma dan akhirnya mengundangnya untuk makan bersamanya. Sementara itu, Martin, yang pergi ke gereja dengan harapan bertemu dengan Gemma, melihatnya dan Patrick berciuman di tengah jalan. Kemudian, saat merawat perbaikan rumahnya, Gemma menemukan patung Cupid yang sudah diperbaiki di gudangnya. Dia menelepon Charlie untuk pulang. Kemudian, Gemma meminta maaf kepada Martin karena tidak datang ke gereja dan mengundangnya minum. Selama percakapan mereka, Gemma menyimpulkan bahwa Martin adalah penulis surat perpisahan dari Hervé. Martin mengusulkan bahwa Gemma takut hidupnya mungkin akan mirip dengan peristiwa Madame Bovary. Gemma menyatakan bahwa dia bukan Madame Bovary, dan memiliki kendali atas hidupnya. Pertukaran mereka berakhir dengan ciuman lembut. Pada hari lain, Martin mengantarkan roti ke pintu rumah Gemma. Saat dia mengetuk, Patrick muncul, menawarkan roti dalam keranjang dengan nama Gemma di atasnya. Patrick masuk, mencoba meyakinkan Gemma, yang menolak dan tidak memberitahu bahwa Charlie akan segera kembali. Sementara itu, Charlie tiba dengan taksi dan masuk ke dalam rumah mereka. Martin sibuk di halamannya ketika Charlie memanggilnya, memberitahu dia tentang insiden yang melibatkan Gemma. Martin bergegas masuk, menemukan Gemma tak bernyawa di lantai dapur. Kemudian, dalam perayaan ulang tahun Wizzy, Martin mendengar dari seorang teman bahwa Gemma tewas karena tersedak oleh sepotong roti. Selama pemakaman Gemma, Martin mengakui kepada Charlie, mengaku merasa bertanggung jawab atas pengiriman roti tersebut. Namun, Charlie menyangkal bahwa dia mungkin yang bersalah. Charlie tiba di rumah mereka dan mengungkapkan bahwa dia menyaksikan Patrick melecehkan Gemma. Marah, Charlie menghadapi Patrick secara fisik. Dalam pertengkaran mereka, Patrick menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Kebenaran pun terungkap saat mencoba meyakinkan Gemma untuk pergi bersamanya, dia tersedak oleh sepotong roti. Patrick melakukan usaha untuk membantunya, tetapi Charlie salah mengerti situasi dan ikut campur, tanpa disengaja menyebabkan kematian Gemma. Pada pemakaman, Martin juga melihat Hervé meletakkan bunga. Film ini berakhir dengan Julien memberitahu Martin bahwa seseorang telah pindah ke rumah mantan Charlie dan Gemma. Penduduk baru tersebut, bernama Kalenina, awalnya dianggap sebagai orang Rusia, ternyata adalah orang Prancis setempat yang tidak memiliki hubungan dengan Anna Karenina. Tertarik, Martin memperkenalkan dirinya kepada tetangga baru tersebut dan mengetahui kesalahpahaman tersebut. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.